Iya kan? Kalau repot, download, lakukan penyesuaian. Kemudian Bapak Ibu, yang paling penting dari sekedar download itu paham, ya. Bukan sekedar download tapi tidak paham. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Ini asesmen formatif. Tadi kita sudah menjelaskan panjang kali lebar soal TPA-TP. Saya nanya, masih ada nggak yang belum paham? Ini formatif, ini tes formatif. Begini tes formatif yang paling sederhana. Jadi nanti tes formatifnya kurikulum merdeka jangan lagi dianggap jelimet. Yang saya mau lakukan sekarang ini formatif. Ada nggak anak-anakku yang belum paham pembelajaran hari ini? Itu formatif. Kalau ada yang angkat tangan 1-2, langsung diluruskan apa tidak paham. Jangan ditinggal. Itu formatif ya. Oke. Kalau tidak ada berarti saya menganggap Bapak Ibu sudah pada paham. Kalau memang harus paham, orang gampang banget. Yang ribet itu pikiran kita kan. Nah, berbicara tentang rancang pembelajaran, ini yang menjadi kewajiban guru sebenarnya. Tapi kalau ditanya apakah ini harus buat modul ajar atau RPP? Apakah guru wajib membuat RPP atau modul ajar? Pertanyaannya. Wajib? Enggak. Hah? Enggak. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang wajib. Ayo, jawabannya mana, enggak apa wajib? Enggak wajib. Enggak wajib. Ini yang kurikulum merdeka kan? Terus apa yang menjadi kewajiban guru? Kewajiban guru merencanakan pembelajaran. Dalam bentuk apa? Boleh RPP, boleh modul ajar, boleh pakai buku, boleh pakai sumber-sumber lain. Ini yang harus dipahamkan. Kewajiban guru apa? Merencanakan pembelajaran itu. Tetapi kalau administrasinya terlalu jelimet, di-download aja. Yang penting Bapak Ibu merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang apa? Kreatif, inovatif, bermakna, mendalam, menyenangkan. Itu yang diminta oleh kurikulum merdeka. Administrasi jangan dipertanyakan. Tidak mempersyaratkan administrasi. Meminimalisir administrasi. Kan tadi saya bilang ATP-TP itu kan bukan sesuatu yang wajib Bapak Ibu bikin. Kalau Bapak Ibu sibuk, download aja. Tapi yang paling penting Bapak Ibu paham. Meskipun Bapak Ibu download, kalau Bapak Ibu tidak paham, mau diapain? Ya kan? Nah, meskipun Bapak Ibu nanti download, ya ditanya tadi pengawas, mana ininya, udah download dan sesuaikan kalau mau disesuaikan. Tadi dapat contoh kasus Pak Sugi. Ini kok mengkaji Pak, dan terserah Pak Sugi mau ganti apa, kan pakai alternatif kedua. Pak Sugi bilang menganalisis, monggo. Alternatif 2 kan Pak Sugi, ya kan? Tadinya dia mau pakai alternatif 1, menganalisis, kan langsung mengcopy paste dari CP. Tapi kok mengkaji kok kurang pas kata Pak Sugi. Ya monggo pakai alternatif 2. Jadi dalam TP itu boleh cuma alternatif 1 digabung dengan alternatif 2. Tidak mesti harus alternatif soal 1 semua. Kalau misalnya Pak Yaya bilang apa-apa ini memahami doang, memahami cara wudhu, kapan prakteknya? Ya udah Pak Yaya ganti menerapkan tata cara berwudhu. Menerapkan itu kan praktek. Monggo, di situ letak kemerdekaannya. Dulu KD itu banyak diprotes oleh guru-guru, tapi nggak bisa lagi diprotes karena given kan nggak bisa diprotes. Given. Sekarang mau protes apa? CP-nya? Ya CP-nya kok terserah Bapak, nanti bisa dibuat tujuan pembelajaran sesuai dengan keinginan Bapak, kompetensinya. Tadi Pak Sugi bilang mendapat mengkaji, Pak terlalu mengkaji apa tadi Pak Sugi? Saya mau ganti analisis saja. Ya wes monggo. Ya kan Pak Sugi? Dan ternyata yang paling penting dari semua itu jangan berputar pada administrasi ini. Ingat Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu tidak memberatkan Ibu dalam syarat administrasi. Jangan berpikir administrasi yang gampang yang Bapak Ibu bikin tadi, TPA-TP itu kan gampang ya Pak Ibu. Gampang nggak? Gampang nggak? Ada yang bilang sulit. Kalau ada yang bilang sulit, saya tinggal. Saya dampingi sampai paham. Maksudnya begitu.
Itu bukan syaratnya administrasi. Bapak Ibu kalau nggak bikin itu juga nggak apa-apa. Apa yang dilakukan kalau nggak bikin? Apa? Download. Cuma masalahnya Bapak Ibu nanti setelah download paham nggak apa yang di-download? Iya kan? Nah, otomatis Bapak Ibu harus paham dulu. Nah, ini kita pahamkan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah Bapak itu melakukan transformasi pembelajaran kelas. Jangan pakai metode-metode gaya lama yang sudah usang. Tapi ada metode-metode gaya lama yang bagus dan dipertahankan. Misalnya Bapak Ibu sudah dari kemarin sudah pakai teknik mencari tahu sendiri ya, inquiry, udah pertahankan. Bukan yang dulu datang dia catat ulang ya, bukan itu. Bapak Ibu sudah mengajak diskusi, itu mengasah nalar kritis Bapak Ibu sudah. Tadi saya dapat contoh kasus dari Pak Subagio, mana Pak Bagio? Pak Bagio. Pak Bagio ini ternyata sudah melakukan kurikulum merdeka, tapi dia nggak sadar. Dia menciptakan pembelajarannya sendiri berdasarkan apa yang diciptakan dalam seni tari itu. Jadi dia tidak berpatokan pada istilahnya template-template pembelajaran yang sudah disiapkan. Dan beliau ternyata sudah menyusun sendiri ATP-nya, tapi beliau nggak sadar kalau itu ATP. Pernah ditanya suatu waktu, kenapa Pak Bagio mengajar melatih tanpa musik? Ya itu semuanya ada tahapannya katanya. Nah itu tahapan itu alur. Tidak mungkin anak langsung disuruh nari dengan musik. Dia orang tangannya aja belum lentur, kakinya belum lentur, itu dulu dilenturkan katanya. Kalau dia mau jadi penari yang bagus, itu alur Pak Bagio. Kita dibikin Pak Bagio itu alur. Dimulai dari dikenalkan dulu seni tarinya, tari apa, kemudian dilenturkan tanpa musik. Jadi pencapaian setiap mata pelajaran di setiap kelas itu berbeda-beda. Nah, kata Pak Bagio tadi, kalau di kelas 10 ngapain ya sampai event-event? Nggak usah event dalam kelas aja dulu. Praktek-praktek. Nanti kelas 11 baru kita masuk event misalnya. Tapi kalau mulai dari 10 juga mau masuk event, nggak apa-apa, monggo. Memang pembelajaran diserahkan kepada gurunya kok. Dia menentukan kelulusan juga gurunya kok. Ya, dan ingat Bapak, materi jangan diperdebatkan lagi. Materi itu bukan syarat ketuntasan kelulusan. Baca SKL. SKL itu yang menjadi syarat ketuntasan kelulusan itu ada 8. 6 dimensi profil pelajaran Pancasila, yang ke-7 literasi, yang ke-8 numerasi. Itu yang menjadi syarat. Jadi nggak perlu lagi berdebat soal itu. Materi itu, mapel itu adalah alat. Alat untuk mencapai apa? Alat untuk mencapai kompetensi. Yang diminta adalah kompetensinya anak itu. Materi Bapak Ibu dianggap mahal, mahal apanya? Nggak ada yang mahal. Tinggal buka Google kok. Di zaman sekarang apa sih materi yang nggak ada di Google? Ya kan? Mau menggantikan Bapak Ibu soal materi banyak Google. Banyak lagi tuh aplikasi-aplikasi kecerdasan tuh. Banyak. Tinggal buka ketik. Itu sudah menggantikan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, yang tidak bisa digantikan Bapak Ibu guru itu adalah mereka mengajarkan, mendelivery namanya karakter dan kompetensi. Itu tidak bisa dilakukan guru. Nah, Bapak Ibu yang dilakukan itu meningkatkan kompetensi dan karakternya. Itu semuanya ada di 6 dimensi profil pelajaran Pancasila. Oke, Bapak Ibu. Jadi wajib apa enggak bikin ini? Hah? Tidak kan? Tidak wajib kan? Tapi Bapak Ibu wajib membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dalam bentuk apa? Monggo. Yang penting ada tujuan, aktivitas, asesmen. Kita lihat satu-satu. Nih, perbandingan antara modul ajar dan RPP. Bapak Ibu, saya pakai kurikulum merdeka tapi saya masih mau pakai RPP, monggo. Saya pakai kurikulum merdeka, saya mau pakai modul ajar, monggo. Saya pakai kurikulum merdeka, saya mau pakai buku aja, monggo. Ya, susah nggak kurikulum merdeka kalau sudah begitu? Susah nggak? Nggak kan? Semuanya dibebaskan. Yang susah itu yang menyampaikan materi diterimanya udah ribet. Ada ribet juga pulang. Nah, yang paling penting kalau Bapak Ibu bikin RPP, ini saya kasih tahu ya. Yang paling penting Bapak Ibu bikin RPP, coba dilihat di slide-nya masing-masing. Yang penting ada tujuan. Yang penting ada langkah pembelajaran. Yang penting ada asesmen, titik. Bapak Ibu kalau menambah-nambahkan lain selain itu sama dengan kasusnya Pak Pusri yang di belakang. Bikin
sendiri apa semua? Sudah dikasih kalau standar minimum kok udah bikin repot lah. Yang penting ada tujuan, ada langkah, ada asesmen. Demikian juga modul ajar Bapak Ibu. Yang penting ada tujuan, ada langkah, ada modul ajar. Yang membedakan di modul ajarnya kurikulum merdeka, ada yang namanya asesmen di awal dan di akhir dan di proses. Awal, proses, akhir. Itu yang membedakan. Memberatkan dong? Tidak memberatkan. Kenapa? Karena itu sudah ada asesmen itu dari kurikulum sebelumnya. Cuma kurikulum merdeka ini bikin asesmen di awal untuk memetakan kesiapan belajar anak supaya kita bisa melayani anak satu persatu. Tidak ada lagi istilah sapu rata. Kan kita paham 40 peserta didik kita tidak ada yang sama kompetensinya, iya kan? Itu harus diperlakukan beda. Yang sudah paham dia apain, yang sudah paham dia bisa naik ke tujuan pembelajaran berikutnya. Yang sudah paham dia apain, yang sudah paham disuruh jadi tutor sebaya. Yang tidak paham dia apain, ditinggal. Enggak, ditarik terus ke atas sampai dia dari pertanyaannya Bapak siapa tadi itu. Misalnya kami sudah tarik terus Pak sampai mentok habis waktunya kami. Kasih catatan untuk guru berikutnya di raportnya, anak ini belum paham penjumlahan. Tolong diajarkan. Dia naik kelas 5 tapi belum paham penjumlahan. Sudah berkali-kali diajarkan sama Bapak siapa tadi? Pak Marun udah capek berdarah-darah Pak Marun ngajarin, nggak bisa. Anggaplah seperti itu kasusnya, saking parahnya tuh ya. Sudah berdarah-darah Pak Marun ngajarin, nggak bisa juga teman-teman. Dikasih catatan untuk guru wali kelas 5-nya nanti. Anak ini tolong diperhatikan belum bisa penjumlahan. Itu jadi tongkat estafetnya itu Pak Marun sudah naik di kelas 5, Pak Marun sudah lepas tanggung jawab. Nah, guru kelas 5 lagi itu yang ajarin dia terus sampai paham. Terus demikian. Kalau memang sudah sampai kelas SMA nggak bisa ya memang susah. Kita buat dari apa sotaknya ya. Nah, ada asesmen nanti kita jelaskan satu persatu. Ada asesmen di awal, ada di proses dan ada asesmen di akhir. Kita akan lihat. Nah sekarang kita mau perkenalkan perencanaan asesmen di kurikulum merdeka. Ingat Bapak Ibu, kurikulum merdeka saya bilang dari awal, anggap dia gampang dulu. Gampang. Kalau Bapak Ibu udah nganggap sulit, meskipun gampang pasti sulit. Buka dulu, keluar dulu dari out dulu of the box. Nih, kalau nggak percaya gampangnya kita lihat. Asesmen formatif. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Sama aja kan kurikulum yang lama juga demikian kan? Ya. Cuma ada salah tempat. Asesmen formatif dari dulu teorinya itu nggak pernah dinilai, tidak pernah menjadi nilai rapor. Cuma kita terlalu kerajinan. Asesmen formatif tidak mempengaruhi rapor, Bapak Ibu. Tapi apa? Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada saat itu. Itu tujuannya asesmen formatif. Baca di teorinya dulu. Nah, asesmen formatif ini dibagi dua, Bapak Ibu. Ada asesmen di awal, ada di proses. Asesmen di awal itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik hari itu. Untuk tahu siap nggak belajar peserta didik kita hari ini. Dan tidak perlu juga instrumennya yang terlalu susah. Bikin soalnya juga terlalu susah. Itu menyusahkan diri namanya. Asesmen awal bisa seperti ini. Anak-anak, hari ini kita belajar perkalian ya. Ibu mau nanya nih, masih ada nggak di antara kalian yang belum paham penjumlahan? Itu sudah asesmen awal. Karena dengan pertanyaan itu kita tahu dia siap belajar apa enggak. Orang biasa bilang persepsi, ya kan? Tapi persepsi itu kan untuk mengetahui pembelajaran yang kemarin aja. Kalau asesmen awal, boleh prerequisite, boleh pembelajaran yang lalu, boleh nilai rapornya atau nilai sumatifnya terakhir. Boleh itu menjadi dasar kita menentukan anak ini siap belajar hari ini. Ternyata ada 4 orang yang angkat tangan, saya belum paham penjumlahan, bukan? Coba kalau dipaksakan perkalian hari ini, muntah-muntah dia di belakang. Pura-pura aja ngerti, ternyata enggak. Itulah yang kita sebut dosa pendidikan kita. Anak-anak hari ini kita belajar perkalian ya. Adakah
ada 2 orang yang angkat tangan gitu. Ayo jangan malu-malu, ada 2 orang. Coba kalau kita paksakan 2 orang itu belajar perkalian, apakah muntah-muntah dia, apakah benci dia matematika, sampai SMA dia akan benci matematika, yakin. Karena dia udah nggak tahu, paksa naik terus. Nah, oleh karena itu asesmen di awal itu untuk memetakan kesiapan belajar anak dilakukanlah namanya diferensiasi pembelajaran berdasarkan asesmen awal yang 18 orang belajar perkalian hari ini, yang 2 orang itu belajar penjumlahan. Itu diferensiasi. Ada lagi kasus anak-anak, oke 2 orang yang belum. Anak-anak, saya tanya lagi, ini masih asesmen awal. Anak-anak, siapa yang sudah paham perkalian? Ternyata ada 10 orang dites. Wih, betul. Diapain anak ini? Diferensiasi pembelajaran juga dibagi lagi kelompoknya 10 itu. Diajarin apa? Dikasih pengayaan materi. Pengayaan boleh, misalnya hari ini belajar kali-kali 100, 1 sampai 100, ditambahkan sampai kali-kali 1000. Itu namanya pengayaan. Anak itu dia. Ataukah boleh anak itu lompat pada tujuan pembelajaran berikutnya? Apa tujuan pembelajaran berikutnya setelah perkalian? Pembagian. Anak itu 10 itu boleh pembagian. Itu namanya diferensiasi pembelajaran. Jadi di kelas itu hidup. Tidak mungkin kan semua itu kompetensinya sama kan? Ya. Ya. Beda-beda. Kita aja di sini, Bapak Ibu aja di sini kompetensinya pasti beda-beda. Gak ada yang sama. Pasti. Nah, gimana kita mengajarkan sesuatu yang sama? Ada orang pandai berenang, ada orang pandai memanjat pohon, ada orang pandai berlari, ada orang pandai bersepeda motor. Tidak mungkin semuanya disapu rata sama. Semua harus pandai berenang. Yang pandai naik pohon belum tentu dia pandai berenang misalnya. Oleh karena itu, asesmen di awal yang Bapak Ibu lakukan di modul ajar. Kan Bapak Ibu bikin modul ajarnya agar PP ya. Bapak Ibu bikin asesmen di awal. Itu tadi pertanyaannya. Contoh saja itu. Anak-anakku, hari ini siapa yang sudah paham perkalian? Itu asesmen di awal. Jadi jangan dianggap ribet ya. Itu yang saya baru sebutkan, itu asesmen di awal. Paham gak maksud saya? Itu saja yang dituliskan di LPP. Pertanyaan asesmen awal menanyakan prerequisite pembelajaran hari ini, atau menanyakan pembelajaran yang sudah berlalu, atau menanyakan apakah sudah paham pembelajaran hari ini. Itu 3 itu aja. Itu asesmen awal. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan itu, Bapak Ibu akan menyapu rata semua kompetensi sama. Padahal tidak. Yakin 40 itu gak ada yang sama. Nah, gunakan asesmen awal untuk kita bisa petakan. Setelah kita petakan, ada yang belum paham, ada yang sudah paham, ada yang sangat paham. Atau dibagi 2 aja, belum paham dan sudah paham. Kelompok yang belum paham di sini, kelompok yang sudah paham di sini. Tapi jangan dibilang ini anak bodoh, ini anak pintar. Hindari. Itu namanya diskriminasi. Tetapi kita bagi kelompok ya, yang di sini akan belajar penjumlahan dulu, yang di sini sudah belajar perkalian. Oke, silakan diatur kelompoknya. Itu namanya pembelajaran aktif, diferensiasi pembelajaran bermakna. Anak yang merasa belum paham gak ditinggalkan sama gurunya. Paham gak? Nah, itu namanya asesmen di awal. Ada lagi asesmen di proses. Asesmen di proses ini juga masih termasuk kategori formatif. Asesmen di proses ini pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik pembelajaran. Asesmen di proses itu tandanya adalah ada umpan balik yang cepat. Ingat itu, umpan balik yang cepat. Misalnya begini, ini contoh asesmen di proses ya. Nantilah saya kasih contoh. Nanti ada di slide tersebut. Nih, kriterianya dulu saya bacakan. Asesmen formatif itu tidak berisiko tinggi. Kenapa? Karena dia tidak menentukan nilai rapor. Ingat itu Bapak Ibu. Formatif. Bahkan Bapak Ibu pakai K13 sekalipun ini juga berlaku. Kenapa saya bilang K13 dan kurikulum merdeka mengacu pada satu standar proses yang sama sekarang. Jadi jangan berdelik
Saya pakai K13 Pak. Jangan salah, K13 pun pakai ini. Kenapa? Karena K13 kan kurikulum merdeka menggunakan satu standar proses yang sama. Setelah standar proses yang baru keluar, standar proses yang lama itu dihapus. Otomatis K13 pakai standar proses apa? Kalau yang lama sudah dihapus. Yang baru kan? Yang baru begini. Jadi bahkan Bapak Ibu berdalih saya masih K13 sudah begini. Jadi Bapak Ibu melakukan formatif tidak berisiko tinggi. Kenapa? Formatif tidak menentukan nilai rapor. Ingat itu. Yang kedua, formatif dapat menggunakan berbagai teknik dan instrumen yang sederhana. Saya sering bertanya ke beberapa guru, teknik apa yang menurut Bapak Ibu paling gampang dalam mengakses? Teknik asesmen apa yang paling gampang? Ayo siapa mau jawab? Tanya langsung. Observasi. Betul, observasi. Ya udah observasi aja. Kalau saya nanya, instrumen asesmen apa yang paling gampang? Tadi kan teknik kan bisa tertulis, portofolio, observasi. Kalau instrumen paling gampang apa? Checklist. Tahu nggak checklist? Ya, kalau nggak tahu, wow. Checklist, itu yang paling gampang. Nah, kalau saya mau pakai itu, tekniknya instrumen, tekniknya observasi, instrumennya checklist, monggo. Ribet nggak kurikulum merdeka? Selama ini Bapak Ibu asesmennya pakai apa? Tapi jangan salah, ketika Bapak Ibu melakukan observasi, ya, bukan sekedar observasi. Yang namanya asesmen formatif itu, ini yang ketiga, coba dilihat di laptopnya. Ini. Asesmen tersebut langsung di feedback dan hasilnya diperoleh dengan cepat. Ada feedback di asesmen formatif, itu ciri khasnya. Kalau tidak ada feedback, tidak ada asesmen formatif. Jadi feedbacknya begini, ketika Bapak Ibu mau observasi, terjadi kekeliruan di situ. Misalnya Pak Yaya, dia observasi praktek wudhu. Tiba-tiba anak itu setelah cuci tangan dia langsung cuci kaki. Gak ada muka, telinga, kuping. Pak Yaya langsung luruskan. Nah, salah, itu kurang tepat. Itu namanya feedback. Feedback yang cepat. Untuk apa gunanya Pak Yaya melakukan itu? Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, supaya pembelajaran lebih bagus. Iya kan? Orang praktek wudhu kok tiba-tiba tangan dulu kan? Setelah tangan dia langsung kaki, habis kaki baru kepala. Pak Yaya kasih feedback karena dia observasi. Nah, kurang tepat itu. Harusnya setelah tangan apa? Wudhu. Kumur-kumur ya? Iya kan? Ya, salah, benar nggak saya Pak Yaya? Benar kan? Iya. Setelah tangan kumur-kumur ya Pak Yaya? Kok saya lupa bicara wudhu ya? Iya kan? Tangan dulu kumur-kumur kan? Itu, Pak Yaya luruskan itu. Jadi bukan sekedar formatif. Ciri khas formatif harus ada feedbacknya. Kalau tidak ada feedbacknya bukan formatif namanya. Ya? Dan feedback langsung. Seperti yang tadi saya tanyakan, ini formatif loh. Anak-anak hari ini kita belajar ini, masih ada nggak yang belum paham soal ini? Saya Bu Guru, saya punya kewajiban langsung feedback ke anak itu apa yang kau udah paham. Ini Bu Guru ini saya jelaskan. Teng habis waktu. Oke, saya jelaskan nanti setelah pulang sekolah, atau saya jelaskan nanti minggu depan. Utang